Selamat pagi sedulur petani Indonesia. Saat ini saya sedang di area tanam di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir. Ini sedang tanam padi. Untuk itu kita sama-sama ketemu dengan petani milenial kita, ngobrol-ngobrol bagaimana persiapan sekaligus kendala apa yang dihadapi dalam rangka untuk ketahanan pangan. Saat ini kita akan menanam padi. Mari kita ngobrol-ngobrol dengan sahabat petani milenial kita. Halo. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Ini saya lagi jalan-jalan ini untuk ketemu sobat tani, termasuk jenengan. Bisa kita ngobrol-ngobrol? Bisa. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Wan. Nggih, Wah, pripun pawartose? baik. Ternyata ini adalah petani milenial kita. Jadi termasuk ya golongan yang muda yang sudah terjun juga di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Oke. Kita ngobrol-ngobrol, santai aja, Pak Wan. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Pak Wan. Nggih, Pak, nggih. Ya. Ini sampean ini kan termasuk muda dalam rangka untuk terjun di dunia pertanian. Tuh. Karena rata-rata usia seusia panjenengan ini juga kurang tertarik di bidang pertanian. Nah, padahal kita ini mengharapkan ada petani-petani muda yang memperkuat di bidang pertanian karena tanaman pangan ini dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan kita. Nah, ini kebetulan ini panjenengan kan nanam padi. Ya, ya. Nah, gimana ini? Kelihatannya ini kan tidak biasanya ini musim-musim begini nanam padi di sini. Begini, Pak. Karena hari-hari ini musim tidak menentu. Oh, begitu. Jadi misalkan kita menanam roti, Ya. itu kadang-kadang kendalanya nanti kalau hujan kita sering nggak panen. Ya. Maka dari sungai bisa kita manfaatkan airnya. Kita bersama kelompok tani mengambil keputusan untuk menanam padi. Ya. Memang petani dalam persoalan ini kan harus ya bagaimana cermat untuk membaca musim ya. Betul. Selama air ini masih bisa direkayasa untuk pengairan, ini berarti siap untuk menanam padi. Siap. Ya. Karena sambil menunggu musim, kalau tidak kita tanamin, maka petani juga akan tidak mendapatkan penghasilan. Ya. Dan niat kita begini, untuk ketahanan pangan itu petani makmur, negara kita makmur. Ya. Bahasanya juga kita mencintai bumi kita mencintai tanah kita, maka kita mengadakan penanaman untuk kehidupan. Jangan sampai kita berhenti begitu saja. Iya, iya. Terus ada kendala apa enggak dalam rangka untuk proses menanam padi? Yang saya maksud kendala itu mungkin apakah ada keterbatasan sarana produksi berkaitan mungkin ada kendala pupuk ya? Begini Pak, kalau itu yang menjadi isu setiap kita tanam, baik itu hortikultura maupun padi, Iya, itu masalahnya hanya di pupuk. pupuk. Pupuk ya, karena kadang gimana ya,
Jadi pupuk ini tidak sesuai dengan kebutuhan petani begitu. Betul. Kadang-kadang Subsidi loh ya. subsidi. Oh iya. Kadang-kadang kan misalkan ukuran tanahnya berapa, nanti dapatnya kita juga berapa. Kadang-kadang yang tidak mendapat subsidi kita beli ke kios, tapi yang tidak subsidi. Yang non subsidi. Nah ini dalam rangka untuk sebenarnya ini menjadi satu PR, nanti kita sampaikan juga berkaitan dengan sarana produksi ini untuk pupuk ini, biar nanti prosesnya itu akan bisa maksimal, tentunya akan begitu. Oh iya, silakan. Oh ini nih, monggo. Ini sedulur tani, silakan. Sini. Nah, benar. Oke. Iya. Ya, lanjut Pak ya. Dan juga kami minta itu setiap musim panen harga gabah atau pokoknya hasil tanam lah. Iya. Itu yang stabil. Jangan musim panen nanti harganya turun. Jadi dihitung-hitung petani itu selalu min. Belum tentu kalau kita tanaman bagus, kalau bagus mungkin kita masih gitu. Kalau itu kurang bagus kita sudah kalah di biaya. Oke, jadi kendalanya adalah satu, kalau masalah produksi, masalah sarana untuk pupuk ini perlu kita luruskan nanti ya, biar pupuk subsidi itu bisa menjangkau kepada kebutuhan kawan-kawan petani. Betul. Yang tidak kalah pentingnya adalah hasil dari pertanian itu sendiri. Ini buffer atau namanya penyangga harga padi ini harus benar-benar diperkuat oleh pemerintah. Betul. Ya. Sehingga pasca panen, pada saat panen raya itu harga tidak jatuh. Betul, itu yang ini bisa mengangkat. Sehingga tambah. Itu biasanya itu kan olah tengkulak. Ya. Yang mana dia membandingkan di tanah ini, apalagi kalau yang namanya panen itu bersamaan. Ya. Jadi pada kemarin itu yang awalnya itu target panen, yang artinya itu panen di sawah terus dijual, itu dari anggaran 77 itu akhirnya jarak 2-3 hari turun gratis. Ya. Jadi kurang dari 7. Berarti kan yang jelas itu kan olah tengkulak. Ya. Jadi intinya adalah kehadiran pemerintah dalam hal ini untuk menjaga harga padi pada saat panen raya ini menjadi penting, sehingga tidak menjadi permainan tengkulak yang pada akhirnya adalah merugikan petani, kan begitu. Jadi memang untuk ketahanan pangan, Pak Wandi dan Pak Marji ini kan dua sisi ini. Satu adalah petani milenial, yang satunya adalah petani senior kita. Sehingga ini menjadi satu gambaran dari tahun ke tahun dan ke depan ini supaya ada satu keterjagaan untuk satu sarana produksi tani, dan yang kedua adalah hasil produksi tani itu sendiri. Pada saat harga panen raya ini harga tetap terjaga baik, sehingga petani akan terlindungi untuk itu sendiri. Sehat selalu Bapak, sehat selalu semuanya demi ketahanan kita bersama. Sehingga saya tambah sedikit. Iya. Saya terima kasih sekali. Ini kalau untuk jalan untuk petani kesal segala macam sudah lumayan bagus, karena dan panjenengan untuk salut sudah siap dan bagus. Jadi warga ini sudah bisa menggunakan. Sehingga saya atas nama wakil dari masyarakat dan wakil rakyat, salah satunya adalah jalan usaha tani ini kita perbaiki, sehingga dalam rangka untuk proses transportasi, untuk urusan nanti panen dan sebagainya, ini semuanya akan mudah dan semakin memperkecil biaya. Kalau jalannya enak, nanti hasil pertanian ini dalam rangka mobilisasinya juga mudah, kan begitu. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu, dan salam untuk petani kita, petani Indonesia. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum, nama saya Wandi dari kelompok tani Desa Tanjung. Umur saya 50. Mengucapkan selamat
Hari Tani. Harapan semoga pertanian ke depan bisa maju. Mohon diperhatikan untuk masalah pupuk dan juga pasca panen, supaya petani selalu bisa menjadi sukses. Kalau petani sukses, maka negara, rakyat bisa makmur. Terima kasih. Coba. Ini sedang ngecek untuk pembangunan talut dalam rangka memperkuat jalan usaha tani. Biar konco tani untuk mengusung atau transportasi dalam rangka hasil produksi tani ini semuanya lancar, mudah, sehingga akan mengurangi biaya produksi. Ini jalan usaha tani sampai ke selatan. Ini kita siapkan dan kita bantu dalam bentuk pembangunan usaha jalan usaha tani. Terima kasih untuk sobat petani. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan sobat petani, milenial dan senior kita. Artinya adalah dalam rangka produksi tani ini menuju pada ketahanan pangan, kekuatan pangan kita, maka kita pemerintah ini harus hadir, satu, melindungi dari sisi produksi. Bagaimana pupuk ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga keluh kesah petani adanya kekurangan pupuk ini akan teratasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan hasil produksi. Hasil produksi ini pemerintah juga harus hadir biar tidak ada permainan tengkulak. Karena prinsipnya petani ini pasca panen ini seringkali dihadapkan pada harga yang tidak menentu. Maka pemerintah harus memberikan satu standarisasi harga dalam rangka untuk menampung apa yang menjadi produksi pertanian kita. Dan penunjangnya adalah termasuk jalan, ini juga sudah kita siapkan. Demikian, saya Samsul Huda, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, fraksi PDI Perjuangan, maju bersama dengan Sobat Petani Indonesia. Merdeka!